Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Joko Budi Santosa, SPT MPT, selaku Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto, Bapak Ibu Guru, serta staf karyawan SMA Negeri 5 Purwokerto yang saya hormati, serta teman-teman SMA Negeri 5 Purwokerto yang saya hormati, saya cintai, lagi saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas suri tauladan seluruh umat manusia dan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga kita semua termasuk salah satu dari umatnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia mestinya memiliki harapan. Namun harapan terbesar seorang mukmin ialah agar dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Mengapa demikian? Karena surga ialah sebaik-baik tempat bagi setiap insan di dunia. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi setiap insan di dunia. Di neraka, siksanya sangatlah pedih, sehingga tidak akan ada yang mampu menahannya, bahkan hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini memang singkat, namun sangat dalam maknanya, di mana kategori keberuntungan menurut Allah bukanlah dunia, melainkan keselamatan dari siksa neraka. Hadirin sekalian, harapan untuk dibebaskan dari neraka bukanlah harapan kosong. Islam merupakan agama harapan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebesar apapun, seberat apapun dosa kalian, pintu harapan akan tetap terbuka selama kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah sungguh rugi, karena sama saja meragukan rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian pernah mendengar pepatah ini? Doa tanpa usaha ialah omong kosong. Seperti halnya harapan harus disertai dengan usaha nyata. Berikut beberapa amalan agar harapan dapat terwujud. Yang pertama, iman dan tauhid yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan La ilaha illallah, maka sesungguhnya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tauhid merupakan fondasi keselamatan seseorang kelak. Yang kedua ialah taubatan nasuha, atau taubat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222
yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pintu rahmat Allah terbuka luas dan terbuka bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Yang ketiga ialah menjaga sholat dan amal soleh. Sholat merupakan fondasi yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Mengapa? Karena sholat merupakan pembeda antara kaum muslim dan kaum kafir. Serta yang pertama kali dihisab saat kita meninggal dunia kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya tidak benar, maka amalan yang lain tidak akan diterima. Melainkan jika sholatnya benar, maka amalan lainnya akan mengikutinya. Dan amal solehlah, walau hanya sekecil apapun, meski hanya menyingkirkan paku atau bebatuan di jalan. Karena barangkali itulah penyebab kita dibebaskan dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, pesan saya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan jangan sampai menunda taubat, karena kita tidak akan tahu kapan ajal datang menjemput. Dan selalu jadilah hamba yang mengharapkan rahmatnya, namun tetap menjalankan ketaatan kepadanya. Sekian dari saya. Akhir kata, mentari pagi menyinari bumi, burung berkicau di antara dedahanan. Marilah bertaubat selagi ada waktu yang diberi oleh Ilahi, agar kita terbebas dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.